Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Khawarizmi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa Suba Oktaviani dengan NPM 20106310500101 dengan mata kuliah Sejarah Matematika, dosen pengampu Atin Warmi MPD. Di sini saya akan membahas tentang beberapa subbab. Yang pertama, biodata Al-Khawarizmi. Yang kedua, pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karya-karya Al-Khawarizmi. Yang keempat, rangkuman singkat kisah Al-Khawarizmi. Dan yang kelima, manfaat yang dapat diambil dari kisah Al-Khawarizmi. Langsung saja ya. Kita menjelaskan yang pertama, yaitu biodata Al-Khawarizmi. Di sini sudah jelas ya. Al-Khawarizmi yaitu biografi bapak algoritma dan penemu aljabar. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Tempat lahir Bukhara, hidup di Khawariz, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Pekerjaan beliau yaitu sebagai dosen di Sekolah Kehormatan di Baghdad. Tempat belajar beliau di Baghdad tempat ia bekerja. Selanjutnya, keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawariz. Namun, beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga, disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun Al-Muta'shim dan Al-Watshik, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada tabel astronomi. Mengenal tabel astronomi untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kedua, konsep aljabar. Mengenal konsep aljabar yang digunakan sampai saat ini untuk pembelajaran matematika aljabar. Yang ketiga, ada tanda negatif. Mengenal tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, ada penggunaan angka 0. Beliau orang yang pertama kali menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0. Selanjutnya, ada peta dunia. Mengenal peta dunia yang digunakan para ahli geografi. Dan yang terakhir ada alat penunjuk waktu. Beliau menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari. Dan yang terakhir ada konsep dasar algoritma.
Beliau menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu Arab. Subbab selanjutnya yaitu karya-karya Al-Khawarizmi. Yang pertama ada Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala. Adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Kitab ini merangkum definisi aljabar. Dalam kitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Yang kedua ada Dixit Algoritmi, adalah tentang aritmatika yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adderall of Bath, yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Sebuah nama baru diberikan pada hasil kerjanya oleh Baldassare Boncompagni pada 1857. Karya Al-Khawarizmi yang ketiga yaitu Kitab Surat Al-Ard, adalah buku dengan daftar bujur dan lintang termasuk zona cuaca yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca. Buku ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis baik dalam salinan Arab maupun Latin. Tak ada yang tertinggal dari buku ini. Karya Al-Khawarizmi selanjutnya yaitu Zij al-Sindin, adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial, dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. 4 manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque Publique di Cartes, The Bibliothèque Mazarin di Paris, The Biblioteca Nacional di Madrid, dan The Bodleian Library di Oxford. Dan karya Al-Khawarizmi yang terakhir yaitu Risalah fi Ikhtiraj Tarikh al-Yahud, yang menerapkan 19 tahun siklus interkalasi hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tishri dimulai memperhitungkan interval antara era Yahudi, era Seleucid, dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi, sama dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni dan Maimonides. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu rangkuman singkat kisah Al-Khawarizmi. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian Al-Khawarizmi bukan hanya dalam bidang syariat loh, tapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, alat hitung, sejarah Islam, dan kimia. Yang kedua, dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Di Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Dan yang ketiga, Al-Khawarizmi juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai saat ini. Yang keempat,
Al-Khawarizmi mempunyai 5 karya, di antaranya yang pertama Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala, yang kedua Diksit Algoritmi, yang ketiga Kitab Surat Al-Ard, yang keempat Zij Al-Sindin, dan yang kelima Risalah fi Ikhtiraj Tarikh Al-Yahud. Sebab yang terakhir yaitu manfaat yang dapat diambil dari kisah Al-Khawarizmi. Yang pertama, jangan malu dan jangan pantang menyerah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Umur tidak membatasi kita untuk terus mencari ilmu dunia maupun akhirat. Sesukses apapun seseorang dalam bidang pendidikan maupun ekstrakurikuler, harus tetaplah menjalankan ibadah, karena kesuksesan datang kepada orang yang taat beribadah dan pantang menyerah. Karena sudah banyak rumus-rumus yang diciptakan oleh beliau, maka sekarang kita dengan mudah menghitung aljabar dengan rumus-rumus tersebut. Baik, segitu aja materi yang dapat saya sampaikan tentang biografi Al-Khawarizmi. Jika ada bahasa yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.